Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan rumus suatu fungsi ya dan nilai peubahnya. Misalkan di sini soalnya saya tambahkan, yaitu tentukan nilai P dan Q serta tulis rumus fungsi f tersebut, dan satunya lagi yaitu tentukan nilai dari f min 4 ya, sama dengan bla 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 ya, yang mana ini artinya adalah menentukan nilai bayangan dari min 4. Dituliskannya f dalam kurung min 4. Misal di sini ya, di sini diketahui fungsi fx-nya itu adalah px plus q, di mana nilai p dan q-nya adalah bilangan real. Kemudian diketahui nilai bayangan dari 2 yang dituliskan dengan f dalam kurung 2 yaitu 7, dan nilai bayangan dari min 1 yang dituliskan dengan f dalam kurung min 1 sama dengan 1 ya. Nah, kita mau cari nilai P sama Q nya dulu nih. Nah, gimana caranya ya. Oke ya, caranya yaitu ya, kita tuliskan dulu fx nya nih. Nah, tadi rumus fx nya itu adalah px tambah q ya. Tadi rumus fx nya itu adalah px tambah q. Nah, terus diketahui f dalam kurung 2 dan f dalam kurung min 1. Tulis dulu nih ya. Tulis dulu, berarti sini f dalam kurung 2 yang artinya yaitu adalah nilai X. Ingat ya, yang di dalam kurung ini adalah nilai X ya. X nya diganti sama 2. X nya diganti 2 dikali P, jadinya 2P ditambah Q. Berapa nilai F2? Nilai F2 itu adalah 7. Jadi sama dengan 7. Kemudian F dalam kurung min 1. Nah, X yang di sini nih diganti sama min 1 dikali P, jadi nulisnya min 1P. Sebenarnya karena 1 cukup tulis min P aja juga boleh ya. Min P itu artinya nilainya minus 1 ditambah Q sama dengan 1. Nah, ini kan udah sama nih ya, ini sama ya. Mana yang sama? Yang sama itu dibuang ya, yang sama itu dibuang. Yang sama di sini itu adalah nilai Q nya ya, nilai Q nya. Nah, berarti Q-nya dibuang. Nah, perhatikan sini, ini tandanya sama. Kalau tandanya sama, maka di sini dikurang. Dan biasanya kalau soalnya seperti ini di sini pasti minus dikurang. Berarti ini Q-nya buang. Ya. Sekarang tinggal ini. Ini bacanya berarti ini 2 dikurang minus 1. Nah, 2 dikurang minus 1. Minus sama minus jadinya plus 2 tambah 1 yaitu 3. Nah, ini 3 ya kesini. Nah, jadi 3P sama dengan ini 7 kurang 1 berarti 6. Maka nilai P nya itu adalah ini 6 bagi 3 yaitu sama dengan 2. Nah, ini tahap ini ya. Tahap ini namanya adalah tahap eliminasi. Kita membuang satu variabel. Variabel apa yang dibuang? Yaitu Q. Setelah tahap eliminasi, kemudian kita ke substitusi. Apa itu substitusi? Kita masukkan nilai P-nya ini, ya. Nilai yang sudah dapat, yaitu di sini dalam hal ini adalah P. P-nya dapat 2, tinggal masukin aja. Ya. Terus cara nyari, berarti kita tinggal nyari Q. Gimana cara mencari Q-nya? Pilih salah satu nih. Yang menurut kamu termudah, angkanya yang mana? Yang atas sini atau yang bawah? Ya. Nah, dalam contoh ini kan pakainya yang atas nih, yang positif semua, yaitu 2P tambah Q sama dengan 7. Nah, P nya kita udah dapat nilainya, yaitu adalah
2. Ganti di sini P-nya 2. Nah, jadi 2 kali 2 tambah Q sama dengan 7. 2 kali 2 ini adalah 4, tambah Q sama dengan 7. Ikutin proses yang di atas untuk mengerjakan tahap selanjutnya ke bawah ini. Q sama dengan berarti 4 di ruas kiri, pindah ke ruas kanan. Jadi 7 kurang 4 sama dengan 3. Ya. P-nya sama dengan 2, Q-nya dapat sama dengan 3. Maka rumus fungsi fx-nya tadi ya. Fx-nya itu kan ini. Fx-nya itu tadi rumusnya ini. Ya. Nah, tadi rumusnya adalah Px tambah Q. P-nya udah dapat 2, jadi nulisnya 2x, ditambah Q-nya dapat 3, jadi plus 3. Maka jawabannya untuk rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 3. Nah, setelah dapat rumus fungsinya, baru dah tuh ya, baru kita bisa mencari nilai dari, tadi kan ada tambahan dari saya, yaitu f dalam kurung min 4. Nah, ini berapa nilainya gitu kan. Nah, kita udah dapat ini rumus fungsinya, baru kita bisa dapat ini nilai si f min 4 ini, atau bayangan dari min 4. Jadi tulis dulu, rumus fungsi fx nya itu adalah 2x tambah 3. Jadi bayangan dari min 4, atau yang ditulis dengan f dalam kurung min 4, berarti 2 dikalikan x nya diganti min 4, kemudian tambah 3, sehingga dapat 2 kali min 4 ya. Ini 2 kali min 4 itu min 8 ditambah 3. Min 8 tambah 3 berarti utang 8, bayarnya baru 3, berarti masih hutang 5. Nah, jadi nilai bayangan dari min 4 nya adalah minus 5. Nah, itu ya. Nah, kemudian saya mau kasih cara grid solutionnya nih. Tapi grid solutionnya ini berlaku untuk ya, jika yang ditanyakan itu adalah ininya, langsung ini nih ya. Misalkan soalnya yang diketahui ini Px tambah Q, diketahui F2 sama F-1 nya, terus langsung cari F-4 ya, tanpa kita mencari dulu berapa nilai P dan nilai Q serta rumus fungsi fx nya ini ya. Nah, jadi grid solutionnya itu adalah ya, jadi tadi soalnya ini tadi jawabannya minus 5 untuk F-4. Oke, jadi tadi yang diketahui ya, yang diketahui itu adalah fx, px tambah q, kemudian f2 sama dengan 7 dan f-1 sama dengan 1 ya. Tapi yang ditanya nih, yang ditanya adalah langsung berapakah nilai dari f-4 atau nilai bayangan dari min 4 ya. Nah, ini langsung kita jawab nih. Ini kita pakai cara grid solutionnya ya. Jadi grid solutionnya tanpa kita mencari nilai P dan Q serta rumus fx nya ini ya. Maka langkahnya itu adalah kita tuliskan nih, di sini ada 2 sama minus 1 ya. 2 terus minus 1 ya, gitu. Apa yang dicari? Yang dicari adalah minus 4. Tulis di sini paling kanan. Minus 4. Sengaja dikasih jarak nih ya. Minus 4. Nah, nilai dari F2 nih, nilai dari F2 itu adalah 7. Tulis di bawahnya 7. Nilai dari min 1, F-1 itu adalah 1. Tulis di bawahnya 1. Berapa nilai dari F-4 kita nggak tahu, tulis aja gini garis strip. Oke. Nah, kemudian ini angka-angka yang di atas ini nih, kita kasih tanda panah ke kiri ya. Ini ke kiri, yang udah ada angkanya ke kiri ya. Ini udah ada pasangannya kan. Nah, ini juga panahnya ke kiri. Nah, ini nggak ada nih ya. Yang dicari itu ada di sebelah kanan.
yang dicari ada di sebelah kanan, makanya kita kasih tanda panah ke kanan. Apa maksudnya panah kiri, panah kanan? Panah ke kiri artinya dikurang. Berarti yang ini bacanya minus 4 dikurang minus 1 ya. Minus 4 dikurang minus 1. Nah, ini sama aja min 4 tambah 1. Utang 4 baru bayar 1. Jadinya masih hutang 3. Nah, ini jadinya ditulis di atasnya minus 3 di sini. Nah, berarti yang ini ya, minus 1 kurang 2. Minus 1 dikurangi 2 berarti minus 3. Ya. Terus yang ini, 1 kurang 7. 1 kurang 7. 1 kurang 7 berarti minus 6. Ya. Nah, kemudian apa hubungannya nih angka yang warna biru ini nih, yang minus 3 sama minus 6 nih yang atas bawah. Nah, hubungannya berarti minus 3 dikali berapa supaya hasilnya minus 6. Nah, ternyata ya, minus 3 dikali 2 jadinya minus 6 gitu. Karena ini dikali 2 berarti yang sebelah sini juga harus sama dikali 2 ya, gitu. Min 3 dikali 2. Ini kemudian juga min 3 nih. Min 3 kali 2 berarti di sini min 6 juga ternyata. Nah, gimana bacanya ya? Karena ini yang warna kuning ini panahnya kan ke kanan nih. Kalau ke kanan itu ditambah. Berarti buat hasil yang di sini nih ya. Hasil yang di sini yaitu 1 tambah ini minus 6. 1 ditambah minus 6 itu adalah minus 5 ya. Nah, jadi sama kan hasilnya, F-4 nya itu tadi jawabannya adalah minus 5. Ini langkah grid solutionnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Sekarang ini menentukan nilai perubahan fungsi jika variabelnya berubah. Nah, ya. Nah, contoh sini nih. Nah, misalkan soalnya gini. Nah, misalkan soalnya gini nih. Lengkapi tabel berikut nih. Fx sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 4. Nah, daerah asalnya itu berarti ada x-nya ya. Nah, ini cara bacanya nih, dari tengah nih. Nah, x, nilai x-nya yang lebih dari min 7. Nilai x lebih dari min 7, tapi yang kurang dari sama dengan 2. Nah, ini ada garis di bawah ini nih. Dibaca sama dengan. Berarti dimulainya dari min 7 nih. Nih ya. Nih ya, berarti nilai x-nya dalam penulisan himpunan pasangan berurutannya ya, nilai x-nya itu berarti nulisnya min 7, dimulai dari min 7 ya, dan diakhiri dengan yang depannya 2 ya. Jadi untuk kalau dituliskan ke bawah seperti ini, berarti fx mulai dari min 7 ya, kemudian f dalam kurung min 6, karena kan semakin ke kanan ya. Kalau nggak ada sama dengannya gimana Bu? Kalau nggak ada sama dengannya berarti x yang lebih besar dari min 7. Kita mulai dari min 6 berarti. Berarti min 7-nya nggak ikut. Karena nggak ada tanda sama dengan di sini. Nggak ada garisnya di bawahnya. Ya. Gitu. Karena ini ada garisnya di bawah, berarti dimulainya dari minus 7. Ya. Dimulainya dari minus 7. Oke, karena ada garisnya di bawah, berarti dimulainya dari minus 7, minus 7-nya ngikut ya. Nah, terus di sini F min 5, terus F min 4 sampai titik-titik
terakhir adalah F2 ya, min. Kalau 2-nya nggak ikut Bu, misalkan berarti bacanya gini, kurang dari 2 itu nilainya berapa? 1 kan, berarti cukup sampai 1 aja ya. Nah, karena ini ada garisnya di bawah, berarti artinya sama dengan, berarti 2-nya ikut, berarti sampai 2. Nah, sekarang kita masukkan gini ya, lihat fungsinya di sini ya, x kuadrat berarti x nya diganti min 7 kuadrat, terus ditambah 5 dalam kurung, ini kan x nya ganti min 7, terus tambah 4, min 7 pangkat 2 berapa? 49 ya. Kemudian ditambah 5 kali minus 7 berarti min 35 ditambah 4. Nah, ini sama dengan hasilnya adalah, berarti ini 49 kurang 35 itu kan 14 ya. 14 ditambah 4 jadinya 18. Nah, ini hasil 18. Saat nilai x-nya min 7, hasilnya ini 18, berarti kita tuliskan di sini. Nah, di sini nih. Berarti di sini fungsinya ada x kuadrat 5x sama 4 nanti. Di sini 49. Ini jadi min 35, di sini 4. Jadi tambah di sini 18 ya. Tuh. Nah, terus di sini saat x-nya min 6, berarti min 6 pangkat 2, 36. Berarti ini 5x dari sini ya, 5x nih. Ya. 5x berarti 5 dikali min 6, itu adalah min 30. Terus ini kan plus, artinya plus 4. Ini berarti plus 4 semua karena ini cuma angka, nggak ada x-nya ya. Ini 4, ini 4, ini 4 ya. Nah, berarti 36 kurang 30 itu adalah 6 ditambah 4 jadi 10. Kalau mau ditulisnya kayak gini juga boleh ya. Kalau mau dituliskan seperti ini ke bawah boleh, berarti tahap yang ini nggak usah dipakai nih, langsung pakai ini aja ya. Langsung pakainya x sama ini ya. Kalau kalian nggak ditulis seperti ini, ininya nggak ditulis, berarti di tabelnya ya, di tabelnya langsung yang dipakai adalah x sama fx nya langsung ya, x sama fx ya. Fx ini artinya sama aja y ya, ini sama dengan y. Nah, sama dengan nilai sumbu y. Tuh. Tapi kalau nggak mau ditulis ininya nih, berarti tulisnya seperti ini nih, semua tabel yang di sini nih. Nah ya, dituliskan pertama ada x kuadrat, terus ada 5x tulis, terus ada plus 4 tulis gitu. Lanjut, kalau misalkannya x nya min 5 nih, misalkan x nya min 5, saya mau misalkan kayak gini, ditulis di sini boleh. Berarti min 5 terus pangkat 2 ditambah 5 dikali x nya ganti min 5 terus tambah 4. Min 5 pangkat 2 itu kan 25, terus ditambah 5 kali min 5 itu min 25 ditambah 4 ya. Ini jadi 0 ya, ini 0 tambah 4 jadi 4. Berarti di sini 4. Nah, gitu ya. Tuh, jadi boleh tulis bagian atasnya aja sama langsung bagian bawahnya. Tapi kalau mau kayak gitu harus pakai cara ini harus ditulis begini dulu ya, baru tulis tabelnya. Oke. Kemudian lanjut. Kalau sini min 4 pangkat 2 berarti ini 16, ini min 20. Berarti sini jadinya 0 ya. Ini jadi 9, ini min 15. Jadi berapa? 9 kali 15. Min 6 ya, min 6 tambah 4 jadi min 2. Jadi 4, ini min 10, 4 kurang 10. Min
min 6 ya. 4 kurang 10, min 6 tambah 4, min 2 juga. Min 1 kuadrat 1, min 1 kali 5, min 5. 1 kurang 5, 1 kurang 5 itu adalah min 4 tambah 4, 0. Ini berapa? 0, 0. Ini jadi 4. Ini 1, 1 kali 5, 5. 1 tambah 5, 6 tambah 4, 10. Ini 2 pangkat 2, ini 4. Ini berarti 5 kali 2, X-nya ke 2 ya. 5 kali 2, 10. Jadi 14 tambah 4, 18 ya. Terus kita tuliskan di sini himpunan pasangan berurutannya ya. Berarti min 7 pasangannya 18. Jadi di sini 18. Di sini 10. Di sini 4. 0 nih ya. Ini kan udah berurutan ya. Kita nulis ya min 2, ini min 2, 0, 4, 10, 18 seperti itu. Jika diminta dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, berarti himpunan pasangan berurutannya ini. Kalau yang ditanya misalkan tentukan ya, misalkan saya tambahkan koma nih, tentukan daerah hasil ya, tentukan daerah hasil. Nah, tentukan himpunan pasangan berurutan dan daerah hasilnya. Pasangan berurutannya berarti ini ya, X-nya yang atas ini sama yang bawah. Nah, kalau daerah hasilnya gimana? Daerah hasilnya ya, daerah hasil atau disingkat range, istilah lainnya range ya, daerah hasil itu range ya. Range-nya penulisannya adalah begini. Yang range itu berarti yang bawah doang nih ya. Kalau range itu yang bawah doang nih, nilai fx-nya. Nilai fx-nya atau y-nya. Nah, gimana cara nulisnya? Ditulis dimulai dari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil berarti di sini adalah minus 2. Berarti dimulai dari minus 2. Minus 2, minus 2 kan ada 2, cukup satu kali aja nulisnya. Minus 2, 0, 4, kemudian 10 dan 18. Ini ya pakai huruf rawan. Nah, jadi daerah hasilnya yaitu nilainya adalah min 2, 0, 4, 10 dan 18 jika ditanyakan menentukan daerah hasil ya. Kalau disuruh gambar grafiknya gimana? Kalau disuruh gambar grafiknya ya udah tinggal digambar aja menggunakan bidang koordinat kartesius seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Berarti ini nilai X-nya. Dilihatnya dari sini. Untuk menggambar grafiknya tinggal dilihat nih, min 7,18 ya. Terus ini min 6 sama koma 10 nih, min 6,10. Min 5 pasangannya dengan 4, jadi min 5,4. Min 4 pasangannya sama 0, jadi nulisnya min 4,0 ya. Min 3 pasangannya sama min 2, jadi nulisnya min 3, min 2 dan seterusnya. Oke ya. Oke, seperti itu. Nah, ini tadi sketsa grafik. Kalau diminta menggambar sketsa grafiknya ya. Misalkan diketahui sketsa grafik seperti ini nih. Diketahui grafiknya seperti ini. Tentukan domain. Domain itu adalah daerah asal. Nah ini tentukan domain fungsi. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asalnya itu berarti yang dilihat adalah sumbu X. Sumbu X adalah pada garis horizontal. Ya, X nya berarti di sini nih, ini nih. Berarti daerah asalnya adalah min 3, terus ada titik sini kan, titik. Nah, ini min 2, sini nih, titik. Itu min 1, terus ini 0, terus ini ya 1, terus ini 2 dan 3 serta ini 4. Nah, jadi kalau ditanyakan domainnya berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau yang ditanyakan adalah range-nya atau daerah hasil ya. Kita tanpa buat ini ya, kita tanpa buat himpunan pasangan berurutan ya. Kita tanpa buat ini, tapi langsung melihat dari grafik. Ya.
range-nya, range range tulisannya ya, atau daerah hasil. Daerah hasil itu berarti yang dilihat dari nilai y-nya. Ini di sini min 3 ini titik ini ya, titik ini adalah di titik min 3,0. Jadi range-nya, terus ini min 2 ya, yang ini adalah ya min 2,2, terus yang ini adalah min 1,4, ini adalah 0,6 ya, ini adalah 1,7 ya. Nah ini kan min 3,0, min 2,2, ini min 1,4, berarti ini 0 ya, dari 0, terus ini 2, min 1,4, nah berarti dilihat y nya 4, ini 0,6 berarti 6, 1,8 berarti 8. Nah ini di titik yang ini di titik 2,10 nih, berarti ini 10, terus ini 3,12 berarti ini 12, yang satunya ini 4,14. Nah ya, berarti range-nya adalah ini ya. Kalau ditanya range-nya, langsung melihat dari grafik tanpa membuat himpunan pasangan berurutan. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.